Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Permadi dari kelas 4A TRGS dengan NIM A060424019. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan geodatabase, pembuatan topologi, overlay dengan metode intersect dan spatial join, serta proximity dengan metode near dan buffer. Oke, untuk yang pertama adalah pembuatan geodatabase. Nah, geodatabase sendiri adalah tempat penyimpanan data spasial yang terstruktur yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti poin, line, poligon, tabel atribut, hingga topologi dalam satu sistem yang saling terhubung. Di sini kita bisa membuka ARC Catalog, kemudian buka folder connection kalian. Nah, pada folder connection kalian klik kanan, kemudian klik New dan pilih Personal Geodatabase. Nah, kemudian di sini bisa kalian ganti nama. Setelah kalian ganti nama, bisa kalian klik kanan pada geodatabase yang sudah dibuat. Kemudian klik import, pilih feature class yang multiple. Kemudian kalian masukkan semua data SHP yang kalian pakai. Klik OK dan tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah, maka di dalam geodatabase kita akan terdapat file SHP yang sudah kita import tadi. Nah, di sini bisa kita add data untuk menampilkan data kita pada ArcGIS. Nah, di sini untuk pembuatan geodatabase sudah selesai, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah pembuatan topologi pada geodatabase kita tadi. Topologi sendiri adalah aturan hubungan spasial antar objek dalam data geografi. Tujuan topologi adalah untuk memastikan kualitas data agar tidak terjadi kesalahan digitasi seperti tumpang tindih, garis terputus, atau titik yang tidak sesuai posisi. Tahap pertama, kita buka ARC Catalog kita, kemudian pergi ke database yang sudah kita buat. Kemudian pada geodatabase-nya kita klik kanan, kemudian klik New dan pilih fitur dataset. Pada fitur set ini kita bisa memberi nama dan mengatur koordinat sistem. Jika sudah, kita bisa klik finish. Kembali ke ARC Catalog, klik kanan pada fitur dataset yang sudah kita buat tadi, klik import dan pilih fitur class multiple. Lalu masukkan semua data SHP seperti yang kita lakukan pada geodatabase. Jika sudah, kita bisa ke ARC Catalog lagi, klik kanan pada fitur dataset yang kita buat tadi, lalu klik New dan pilih topologi. Klik next, beri nama, masukkan semua SHP atau bisa select all, lalu klik next. Di sini biarkan saja, kita klik next dan di sini bisa kita tambahkan rule untuk setiap jenis vektor. Pada topologi sendiri, setiap jenis vektor memiliki banyak aturan atau rules yang digunakan sesuai kebutuhan analisis, karena setiap rules memiliki fungsi yang berbeda. Pada praktikum ini, saya hanya akan menjelaskan rules yang saya gunakan saja. Yang pertama adalah polygon. Untuk polygon saya menggunakan rules must not overlap, artinya antar polygon tidak boleh saling bertumpang tindih, karena jika overlap terjadi, maka satu wilayah bisa memiliki dua identitas yang berbeda dalam satu area yang sama, dan ini akan dianggap error oleh sistem. Lalu pada line saya memilih must not have dangles. Nah, artinya garis tidak boleh memiliki ujung yang menggantung atau terputus, kecuali memang merupakan kondisi sebenarnya di lapangan seperti jalan buntu atau gang buntu, teman-teman. Pada poin saya menggunakan rules must coincide with, yang berarti titik harus berada tepat pada objek yang menjadi acuannya. Nah, di sini saya menggunakan fitur of feature class yaitu kota dengan fitur class-nya wisata. Artinya data wisata yang berupa titik ini harus berada tepat dengan data kota. Dengan rules yang saya pilih tadi, maka untuk polygon jika ada overlap dianggap error, pada line jika garis menggantung maka akan dianggap error, dan pada titik jika tidak overlap dengan acuan maka akan dianggap error. Di sini saya akan mencoba mencari error dengan tools topologi. Untuk menggunakan topologi, kita bisa start edit, kemudian klik error inspector atau pada bagian kanan topologi, klik search now untuk mencari error. Setelah kita search now, di sini terlihat adanya error pada data line. Kita bisa zoom to error. Nah, di sini terlihat adanya ujung garis yang menggantung. Kondisi inilah yang disebut dengan dangles, teman-teman. Tetapi dangles itu tidak selalu berarti kesalahan. Ya, bisa saja kondisi tersebut memang sesuai dengan kondisi lapangan. Misalnya ini adalah gang buntu atau jalan yang memang berakhir di titik tersebut. Nah, oleh karena itu sebelum kita melakukan perbaikan, kita perlu melakukan pengecekan dan validasi terhadap data kita agar dapat dipastikan apakah error tersebut merupakan kesalahan digitasi atau kondisi nyata di lapangan. Nah, karena ini hanya contoh,
maka data tersebut saya biarkan saja. Maka inilah hasil akhir dari pembuatan topologi. Selanjutnya ada proses overlay dengan intersect dan spatial join. Oke, langkah pertama kita bisa menambahkan data SHP kita di ArcGIS. Kemudian kita bisa pergi ke geoprocessing dan pilih intersect. Nah, pada input fitur saya memilih administrasi dan land use. Jangan lupa kita atur output filenya ke geodatabase yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik OK dan tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu hasil intersect akan terlihat pada table of content. Nah, pada table of content kita klik kanan data intersect. Kemudian kita open attribute table untuk melihat hasil dari intersect, land use, dan juga administrasi. Nah, alasan saya menggunakan land use dan administrasi adalah saya ingin mengetahui jenis penggunaan lahan apa saja yang terdapat di dalam wilayah administrasi. Dari hasil intersect ini, terdapat lebih dari 200 data atribut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah administrasi yang memiliki lebih dari satu jenis penggunaan lahan. Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Intersect sendiri adalah metode overlay yang digunakan untuk mengambil bagian yang saling berpotongan dari dua atau lebih layar, sehingga menghasilkan data baru yang membawa atribut dari seluruh layar yang terlibat. Selanjutnya adalah overlay dengan metode spatial join. Langkah pertama adalah kita buka toolbox, buka analysis tools, buka overlay, dan pilih spatial join. Kemudian saya memilih target fitur yaitu wisata dan join fitur yaitu administrasi. Tujuannya adalah saya ingin mengetahui setiap titik wisata itu berada pada wilayah administrasi yang mana. Kemudian jangan lupa untuk mengatur output filenya di geodatabase yang sudah kita buat. Kemudian kita klik OK dan tunggu prosesnya sampai selesai. Hasil spatial join sama seperti intersect akan muncul pada table of content. Nah, untuk melihat hasil spatial join-nya, kita bisa klik spatial join di table of content, klik kanan, setelah itu open attribute table. Nah, di sini terlihat ada 6 data wisata, di mana sebagian juga memiliki informasi wilayah administrasi. Tetapi di sini ada 2 data yang terlihat bernilai 0. Nah, kita akan coba zoom to salah satu data yang berisi informasi lengkap. Ternyata dia berada di dalam poligon administrasi, yaitu berada di Bandar Baru. Nah, di sini kita akan coba zoom to data yang berisi informasi 0 tadi. Setelah dicek, ternyata data tersebut berada di luar poligon administrasi, sehingga tidak memiliki pasangan data untuk digabungkan. Namun data tersebut masih muncul di attribute table karena spatial join sendiri tetap mempertahankan data target meskipun tidak menemukan kecocokan spasial. Spatial join sendiri adalah metode yang digunakan untuk menggabungkan atribut dari satu layar ke layar lain berdasarkan hubungan spasial, seperti berada di dalam, berdekatan, atau beririsan. Nah, kita sudah selesai untuk intersect dan spatial join. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian proximity dengan near dan juga dengan buffer. Pertama, kita akan mencoba dengan near. Near adalah proses metode proximity yang digunakan untuk mengetahui objek terdekat dari suatu fitur serta menghitung jaraknya. Buka toolbox, buka analysis tool, proximity, dan klik near. Untuk input fitur, saya menggunakan wisata. Dan untuk near fitur saya menggunakan kota. Untuk search radius kita isi 100 meter. Lalu kita klik OK dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, tujuan saya menggunakan wisata sebagai input fitur dan kota sebagai near fitur dengan radius 100 meter adalah untuk mengetahui apakah ada lokasi wisata yang berada dekat dengan area kota dalam radius tersebut. Nah, setelah prosesnya selesai, maka hasil near akan berada di table of content, yaitu data yang kita masukkan di input fitur pada near tadi. Karena saya sendiri menggunakan wisata sebagai input fiturnya, jadi di sini kita langsung saja ke bagian table of content, klik kanan pada data wisata dan open attribute table untuk melihat hasil dari near ini. Nah, bisa kita lihat dari hasil attribute table terdapat 6 data wisata, namun seluruh nilai near fit, near distance, near x, dan near y terlihat nilai yang sama, yaitu -1, di mana
Nilai negatif 1 ini menunjukkan bahwa dalam radius 100 meter tidak ditemukan objek kota yang memenuhi pencarian, sehingga dapat disimpulkan seluruh wisata berada lebih jauh dari 100 meter. Nah, ini bukan jauh dari kota teman-teman, tapi lebih jauh dari radius saja, yaitu 100 meter. Selanjutnya kita masuk ke proximity bagian buffer. Langkahnya sama seperti nilai tadi, yaitu buka art toolbox, buka analysis tool, buka proximity, dan ada buffer. Kita klik buffer. Kemudian kita bisa input features, yaitu masukkan data yang akan kita lakukan buffer. Dan sekali lagi kita jangan lupa untuk mengatur output file-nya teman-teman. Kemudian saya akan mengisi radiusnya sebesar 100 meter. Selanjutnya kita klik OK dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, tujuan saya menggunakan data wisata dengan jarak 100 meter adalah untuk mengetahui area jangkauan atau pengaruh dari setiap lokasi wisata dalam radius tersebut. Dengan buffer ini, kita dapat melihat objek lain yang mungkin berada atau masuk ke dalam area tersebut. Bisa seperti jalan, kawasan kota, atau penggunaan lahan tertentu. Buffer itu sendiri adalah metode proximity yang digunakan untuk membuat zona atau area jangkauan di sekitar suatu objek berdasarkan jarak tertentu. Contohnya seperti yang ada di video ini, hasil buffer saya menunjukkan adanya sebagian jalan yang masuk ke area buffer saya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih telah menonton.